Rahasia besar terbongkar, Indonesia harus tahu siapa yang main-main dengan nyawa kita. Gerombolan Global 666, Lucifer dan kaki tangannya, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama untuk seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Saya duduk di sini, berpikir keras, dan mencoba membedah apa yang sebenarnya terjadi pada dunia kita. Saya melihat ada benang merah yang sangat lucu tapi mengerikan. Bayangkan saja, dunia ini seperti panggung sandiwara yang naskahnya sudah ditulis jauh-jauh hari oleh sekelompok orang yang merasa dirinya Tuhan, yang sering disebut gerombolan Global 666. Dengarkan ini baik-baik, supaya kita tidak mudah dibodohi lagi. Kejadian besar seperti COVID-19 itu bukan kebetulan jatuh dari langit atau tiba-tiba muncul dari pasar hewan. Tidak ada yang namanya kebetulan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, itu namanya niat banget, seperti orang selingkuh yang ketahuan berkali-kali tapi tetap bilang, gak sengaja. Lucu, kan? Tapi ini nyata. Semua ini terbongkar karena Tuhan Yesus Kristus bekerja lewat cara yang tidak terduga. Sekarang, nama-nama besar mulai terseret dalam skandal Jeffrey Epstein. Di sana ada nama Donald Trump, Bill Gates, bahkan nama pejabat kita seperti Sri Mulyani dan Budi Sadikin ikut disebut-sebut dalam lingkaran besar ini. Kenapa Epstein ini bisa terbuka rahasianya? Bukan karena dia ceroboh, tapi karena sudah ada undang-undangnya. Pada tanggal 19 November ada hukum yang namanya Epstein File Transparency Act. Jadi, semua ini sudah direncanakan oleh para pemimpin dunia, sampai presidennya pun tanda tangan. Mari kita lihat buktinya satu persatu secara urut, seperti melihat jadwal kereta api yang sangat rapi. Tahun 2010, langkah awal, kelompok Rockefeller sudah membuat naskah bernama Lockstep. Isinya, rencana bagaimana dunia dikunci, lockdown, selangkah demi selangkah. Rapi sekali, bukan? Tahun-tahun 2015 sampai tahun 2018 persiapan panitia, ada dokumen strategi kesehatan nasional yang sebenarnya adalah rencana pelaksanaan. Di Indonesia pun panitianya sudah siap. Dari dokter, tenaga kesehatan, sampai tukang teriak, atau buzzer sudah ada anggarannya. Tugas mereka cuma satu, bikin orang ketakutan supaya mau disuntik. Tahun 2017 simulasi, mereka melakukan simulasi pandemi yang disebut tahapan-tahapan gangguan. Jadi, sebelum virusnya datang, mereka sudah latihan dulu bagaimana cara mengaturnya. Pemujaan iblis, kenapa mereka melakukan ini? Karena di balik itu ada kejahatan luar biasa seperti pedofilia atau pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh gerombolan Epstein. Pusat pemujaan itu, seperti pedofilia atau pemerkosaan anak di bawah umur. Di Asia Tenggara berpusat di Lovina, Bali. Sebelum ada di Thailand, tapi sejak lama berpindah ke Lovina, Bali. Halo masyarakat Bali, usirlah mereka dari bumi Indonesia. Itu adalah bentuk pemujaan kepada iblis Lucifer 666. Mereka merasa hebat, tapi Tuhan tidak tidur. Pembongkaran, sekarang, Tuhan Yesus Kristus membongkar video dan foto-fotonya. Satu demi satu orang yang merasa paling pintar seperti Sri Mulyani dan Budi Sadikin mulai kelihatan perannya dalam alur besar ini. Mereka cuma bicara pakai teori standar yang sudah diatur agar kita bingung. Dengarkan pesan dari kitab suci ini agar hati kita tenang. Mazmur pasal 37 ayat 12-13, orang fasik merancangkan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Lukas pasal 12 ayat 2-3, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar tertutup akan diberitakan dari atas atap rumah. Efesus pasal 5 ayat 11-12, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan sajapun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Amsal pasal 11 ayat 21, sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Mazmur pasal 2 ayat 1-4, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dia, yang bersemayam di sorga,
Tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.